Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu kelas 3. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Hari ini hari Kamis kita kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana pada hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Pertemuan yang kedua karena kemarin hari Kamis tanggal 16 Juli kita juga sudah melakukan pertemuan yang pertama, yaitunya di kelas 3 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Anak ibu semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam menerima pelajaran dan diberi keberkahan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu, pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang perilaku percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak ibu? Ada dibaca-baca bukunya di rumah? Modul yang ibu kirim kemarin ada dibaca-baca? Oh ya, kemarin kita juga sudah belajar nyanyi percaya diri. Anak ibu di rumah udah hafal belum nyanyi percaya dirinya? Kalau belum, sebelum kita memulai pelajaran baru, kita nyanyi dulu. Nyanyi percaya diri yang kemarin ya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Demikianlah nyanyi kita yang kemarin ya nak, yaitu tentang perilaku percaya dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak ibu semua, pada hari ini materi kita lanjutan dari yang kemarin. Kalau yang kemarin kita belajar perilaku percaya diri, hari ini kita belajar tentang perilaku mandiri. Sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah belajar ini atau melalui pembelajaran ini, anak ibu diharapkan mampu yang pertama menyebutkan sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya anak ibu mampu menyebutkan arti perilaku mandiri. Juga bisa menyebutkan contoh-contoh dari perilaku mandiri. Dan selanjutnya menyebutkan keuntungan atau manfaat dari perilaku mandiri. Anak ibu semua, untuk pelajaran 1 ini, yaitu pelajaran bab 1-nya, kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutanku, itu 2 kali pertemuan. Yang pertama perilaku percaya diri, yang kedua perilaku mandiri. Nanti setelah pertemuan ini, anak ibu semua kita melaksanakan yang namanya PH. Nanti siang ibu kirimkan soalnya. Setelah belajar ini, setelah tugas mandiri, nanti ibu kasih soal tentang percaya diri dan mandiri. Jadi anak ibu kerjakan saja nanti di rumah. Anak ibu semua seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa cuci tangan dan juga jangan lupa pakai masker. Dan yang selanjutnya jangan lupa jaga jarak. Jadi anak ibu kemana-mana maskernya jangan lupa, dan juga jangan lupa jaga jarak. Baiklah anak ibu semua, kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang perilaku mandiri. Sebelum ibu melanjutkan video ibu ini, anak ibu terlebih dahulu tadi ibu juga sudah mengirimkan tentang perilaku mandiri dari video yang lain. Untuk anak ibu ketahui, dalam mata pelajaran
pendidikan agama Islam untuk Kota Padang, seperti yang pernah Ibu sampaikan, bahwasanya jadwal kita itu disamakan se-Kota Padang. Jadi anak Ibu boleh saja menonton video yang lain yang berkaitan dengan materi pelajaran anak Ibu. Jadi hari ini belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti seluruh Kota Padang setiap hari Kamis itu mata pelajarannya untuk kelas 3. Jadi anak Ibu boleh menonton yang di YouTube, yang penting pelajarannya ada hubungannya dengan materi kita. Seperti pelajaran kita hari ini yaitu perilaku mandiri. Kenapa Ibu kirim video terlebih dahulu? Supaya dengan menonton 2 video yang pertama dengan video yang Ibu sekarang, anak Ibu harapkan lebih mampu memahaminya. Baiklah anak Ibu, perilaku mandiri Nabi Muhammad SAW. Mandiri itu artinya mampu melakukan suatu pekerjaan dengan usaha sendiri. Jadi bukan mandi sendiri artinya mandiri, mandi sendiri, bukan itu. Mandi sendiri itu contohnya dari perilaku mandiri. Jadi yang dikatakan mandiri itu anak ibu mampu melakukan suatu pekerjaan dengan usaha dan tangan sendiri. Tidak memakai bantuan orang lain, sanggup kita melakukannya sendiri. Contohnya tadi mandi sendiri. Kalau udah kelas 3 pakai baju sendiri. Pergi sekolah sendiri, misalnya kalau kita datang ke sekolah, itu artinya anak ibu sudah berperilaku mandiri. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW seperti yang ada dalam modul, anak ibu juga bisa nanti melihatnya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah berperilaku mandiri. Beliau sejak kecil hidup mandiri. Kenapa beliau dikatakan hidup mandiri sejak kecil? Karena sejak masih di dalam kandungan, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi anak yatim. Karena apa? Ketika beliau masih dalam kandungan, baru berusia 5 bulan kandungan, ayah beliau sudah meninggal. Dan beliau lahir ke dunia sudah tidak memiliki ayah. Dengan tidak adanya ayah Nabi Muhammad SAW ketika beliau baru lahir atau di masa beliau masih kanak-kanak, beliau sudah dididik untuk hidup mandiri. Karena tidak mungkin beliau akan menunggu atau meminta bantuan ayah sementara ayah sudah tidak ada. Jadi anak ibu, Nabi Muhammad sejak kecil beliau sudah berperilaku mandiri. Apa contoh perilaku mandirinya? Ketika Nabi Muhammad masih kecil, beliau ketika masa kanak-kanak, beliau sudah bekerja sebagai pengembala kambing. Beliau sudah bekerja keras, beliau sudah melakukan pekerjaan yang sebenarnya belum mampu beliau melakukannya, tapi karena keadaan, karena kondisi kehidupan di saat itu, maka Nabi Muhammad sudah terlatih dan terdidik untuk bersikap mandiri sejak kecil. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi yang pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan dan ramah, dan sayang pada keluarga juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya, yaitu Abu Thalib, berdagang ke negeri Syam. Anak ibu semua, dari bacaan yang ada pada buku tadi dijelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sejak kecil beliau sudah berperilaku mandiri. Beliau sudah mampu melakukan suatu pekerjaan dengan tangannya sendiri. Yaitu apa contohnya? Yang pertama tadi beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Dan selanjutnya setelah beliau berumur remaja, beliau diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam. Padahal sebenarnya umurnya masih kecil, masih remaja, tetapi beliau sudah mandiri, sudah mampu melakukan suatu pekerjaan dengan tangannya sendiri. Anak ibu semua, anak ibu di rumah juga bisa meneladani perilaku mandiri Nabi Muhammad. Bagaimana caranya, Bu? Cara meneladani perilaku mandiri Nabi Muhammad. Yang pertama, anak ibu bangun tidur sendiri. Ayo, siapa yang tadi pagi yang bangun sendiri tanpa dibangunin oleh orang tuanya? Jadi pagi-pagi saatnya sholat subuh, anak ibu terbangun sendiri. Itu artinya anak ibu sudah memiliki perilaku mandiri.
Yang selanjutnya apa lagi nak? Contoh perilaku mandiri, membereskan tempat tidur sendiri. Setelah kita bangun tidur, kita rapikan tempat tidur, dilipat selimutnya, disusun bantalnya, spray atau alas kasurnya dirapikan. Nah, itu artinya anak ibu sudah berperilaku mandiri. Dan selanjutnya, apalagi contohnya? Makan sendiri. Jadi makan sendiri artinya anak ibu mampu menyuap sendiri, mencuci piring sendiri, mencuci pakaian sendiri, dan selanjutnya pandai menyetrika sendiri. Itu artinya anak ibu sudah berperilaku mandiri. Jadi ibu ulang lagi, mandiri itu artinya sikap melakukan suatu pekerjaan atas kemauan sendiri, melakukan suatu pekerjaan dengan usaha sendiri. Jadi tanpa mengharapkan bantuan orang lain, itu namanya mandiri. Apalagi contoh yang lain? Pakai sepatu sekolah sendiri, berangkat sekolah sendiri, atau pergi mengaji sendiri tanpa ditemani oleh orang tua atau saudara. Anak ibu sekarang sudah duduk di kelas 3. Tidak ada lagi yang manja-manja dengan orang tuanya. Tidak ada lagi yang selalu mama yang mengerjakan semua. Mandi dimandiin, makan disuapin, pakai baju dipasangin. Itu anak TK. Sekarang kita sudah kelas 3. Anak ibu sudah besar, sudah duduk di kelas 3. Belajarnya sekarang juga sudah pakai pena. Tidak belajar pakai pensil lagi. Ya, berarti anak ibu sudah besar, udah bisa berperilaku mandiri. Ibu ulang lagi, mandiri artinya sikap atau perilaku melakukan suatu pekerjaan dengan usaha sendiri. Melakukan suatu pekerjaan tanpa membutuhkan bantuan orang lain, boleh juga. Jadi anak ibu perilaku mandiri itu anak ibu bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya di rumah. Selanjutnya, apa untungnya kalau kita berperilaku mandiri? Yang pertama, orang tua sudah pasti sayang dengan kita, udah pasti bangga dengan kita, pasti dibilangin sama orang lain, oh anakku itu sekarang udah pandai pakai baju sendiri, udah pakai sepatu sendiri, makan sendiri. Orang tua akan bangga dan senang kepada anak yang berperilaku mandiri. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW akan mencintai umat yang berperilaku mandiri. Guru-guru dan bapak guru akan sayang kepada anak yang berperilaku mandiri. Anak yang berperilaku mandiri akan memiliki banyak teman. Jadi banyak manfaatnya kalau kita berperilaku mandiri. Jadi anak ibu semua, pelajaran kita hari ini yaitunya tadi tentang perilaku mandiri Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nanti ibu kasih tugas, apa contoh perilaku mandiri Nabi Muhammad? Yang pertama tadi, Nabi Muhammad ketika masa kanak-kanak bekerja sebagai pengembala kambing. Selanjutnya Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang ketika beliau masa remaja, beliau berdagang ke negeri Syam. Kalau ditanya apa itu mandiri? Mandiri adalah sikap yang melakukan suatu pekerjaan dengan tangan sendiri, dengan usaha sendiri, atau suatu perilaku yang tanpa membutuhkan bantuan orang lain, suatu perilaku yang melakukan suatu pekerjaan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Itu dikatakan mandiri. Mandiri, mampu melakukannya sendiri. Ya, jadi itu intinya. Mandiri, mampu melakukan sendiri. Anak ibu kalau ditanya apa contohnya perilaku mandiri? Pakai baju sendiri, makan sendiri, pakai sepatu sendiri, bangun tidur sendiri, mencuci piring sendiri, banyak contohnya. Itu perilaku mandiri. Selanjutnya, apa untungnya kalau kita berperilaku percaya diri? Untungnya akan disayang oleh Allah, akan dicintai oleh Nabi Muhammad, akan disayangi oleh kedua orang tua, akan disayang oleh bapak ibu guru, akan memiliki banyak teman. Jadi anak ibu, mungkin pada hari ini cukup sekian pelajaran kita.
karena nantinya anak ibu di akhir video ini ibu sampaikan yang pertama nanti ibu akan kasih tugas kepada anak ibu tentang perilaku mandiri yang kita pelajari hari ini. Yang kedua nanti kita PH. Kenapa PH-nya langsung dilaksanakan hari ini? Kalau di jam biasa, kalau kita belajar di sekolah normal, kita kan hari ini belajar, besok belajar, minggu ketiga baru kita melaksanakan PH. Tetapi karena peraturan yang selalu berubah-ubah, karena keadaan anak ibu, jadi anak ibu nanti waktu PH-nya diambil saja sedikit, nanti di akhir pembelajaran boleh kan kita melaksanakannya di rumah saja. Anak ibu bisa menulisnya pada buku PH. Nanti kalau sudah selesai dipoto, dikirimkan ke WA pribadi ibu, jangan di grup dikirim. Dan ibu sampaikan juga untuk PH nanti soalnya dari percaya diri dan perilaku mandiri. Jadi dua, percaya diri dan mandiri. Anak ibu ulang lagi nanti bukunya atau modulnya, apa itu percaya diri, apa itu mandiri. Percaya diri kemarin yakin dengan kemampuan diri sendiri. Kalau mandiri, mampu melakukan suatu pekerjaan dengan sendiri, mandiri. Jadi ada bedanya ya nak, percaya diri dan mandiri. Jadi anak ibu, kalau belum paham, ulang lagi video ibu yang hari Kamis kemarin. Kan sebelum melaksanakan PH-nya nanti tonton lagi video ini. Kalau belum paham juga nanti boleh tanya di WA ibu. Dan juga menanyakan soal tidak boleh, Bu. Itu nomor 1 isinya apa, Bu? Itu tidak boleh. Yang ditanya kalau kita tidak paham atau tidak mengerti. Baiklah anak ibu, seandainya ada salah dalam penyampaian ibu tadi, ibu mohon maaf, maklumlah karena pembelajarannya jarak jauh, karena pembelajarannya juga melalui video. Ibu berharap anak ibu mudah memahaminya, mudah-mudahan orang tua juga bisa membantu. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu atau orang tua di rumah karena telah memberikan bantuan kepada anak-anaknya di rumah, karena telah membimbing anak-anaknya di rumah. Mudah-mudahan keadaan cepat baik, cepat berlalu pandemi corona, kita kembali ke sekolah. Demikianlah anak ibu, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.